كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita Al-Jami' Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah taala, dan kita sudah sampai pada hadis 2026. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan, lam yalqa Umar, tidaklah dia berjumpa dengan Sayyidina Umar, mundu aslam, sejak dia masuk Islam, illa kharra liwajhihi, kecuali setan itu roboh pada wajahnya, jadi terjerembab ke depan begitu. Hadis ini riwayat Tabarani tapi derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Umar tentang bagaimana sikap setan. Ya bin al-Khattab, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan, tidaklah setan berjumpa dengan engkau qattu sama sekali, salikan fajjan, wa melewati satu jalan, illa salaka fajjan ghairu fajjik, kecuali dia pilih jalan yang lain. Jadi kalau ketemu pada satu gang, dia pasti minggir, nyingkrik. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih yang sahih. Kenapa Sayyidina Umar begitu ditakuti oleh setan? Karena dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ungkapan para ulama yang mengatakan, man khafallah, siapa yang takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai'. Allah membuat segala sesuatu takut kepadanya. Anaknya Sayyidina Umar sama dengan Sayyidina Umar. Dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak takut kepada siapapun. Pernah orang-orang mengatakan, jangan lewat jalan ini. Kenapa? Ini ada harimau yang berada di jalan. Maka Sayyidina Ibnu Umar melewati jalan tadi, kemudian betul-betul ada harimau. Maka beliau mengatakan, ini jalan kaum muslimin, jangan mengganggu, silahkan pergi. Nah, jadi harimaunya diajak ngomong, Pak. Kalau kita kira-kira gimana? Pergi. Nah, dia pergi malah nyangkut, okay. Karena kita masih tidak takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, makanya para ulama katakan, waman lam yakhafillah, siapa yang tidak takut kepada Allah, akhafahullahu min kulli syai'. Allah akan jadikan dia takut dari segala sesuatu. Ini kunci supaya ditakuti setan dan segala yang tidak baik itu adalah hendaklah kita menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fadilah Sayyidina Umar sangat banyak sekali, tidak hanya hadis ini, kalau dikumpulkan bisa beberapa hadis. 2027. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, layati ahadakum, sungguh dia mendatangi masing-masing kalian, wa huwa fi salati, dalam keadaan di dalam salatnya, fayakhudhu, maka setan mengambil bi sya'ratin, satu hulu, min duburi, pada tuburnya orang tersebut, fayamudduha, maka dia menarik hulu tadi, fayara annahu ahdath, maka dia menyangka bahwa dia sudah hadas, sudah kentut, fala yansharif, maka jangan pergi, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajida rihan, atau mendapati bau yang tidak enak, yaitu bau kentut. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Belum ada derajatnya, ditulis sendiri. Tapi isinya sahih, bahwasanya setan itu memang mengganggu salatnya manusia. Kadang-kadang mengganggu dengan membisiki sesuatu sehingga dia mengingat sesuatu yang di luar salat, akhirnya lupa berapa rakaat. Kadang-kadang dia tiup pada duburnya sehingga ada semacam gerakan pada duburnya sehingga dia mengira sudah batal padahal tidak sama sekali. Tentang tiupan setan ini coba kita cari hadis ini. Nah, ini. Idza kana ahadukum fi shalah, kalau seseorang itu di dalam salat, fawajada harakatan fi tuburi,
dia mendapati satu gerakan pada duburnya. Ahdatsa am lam yuhdits, lalu dia ragu-ragu apakah hadas atau tidak. Fa askala ali, lalu dia rancu, fala yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan meninggalkan sholat sampai betul-betul mendengar suara kentut atau mendapatkan bau kentut. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini maknanya sama dengan hadis tadi ya. Tapi tidak disebutkan secara jelas bahwa gerakan dalam dukurnya itu adalah dari sebab tarikan setan terhadap bulu. Kata-kata mendengar suara maupun membau-bau kentut ini maksudnya sampai yakin keluar angin, maksudnya gitu. Jadi tidak harus betul-betul menunggu suara atau menunggu bau, karena kadang-kadang kentut tanpa suara dan kadang-kadang kentut tanpa apa? Bau. Nah, sehingga kalau yakin keluar angin, ya itulah batal. Oke. Maka ijma kaum muslimin bahwa kata-kata mendengar suara dan mendapatkan bau itu hanyalah kinayah, bahwa maksudnya kamu yakin sudah kentut. 2028. Inna syaitan, sesungguhnya setan, idza sami'a nida, kalau mendengar adzan bis salati, untuk salat, hala, dia pergi atau lari, lahu, bagi dia duratun, ada kentut. Jadi pergi sambil apa? Ngentut. Hatta, sehingga la yasma' sautahu, dia tidak mendengar suaranya muadzin tadi. Fa idza sakata, kalau dia sudah diam, raja'a, maka dia kembali ke masjid. Fawaswasa, maka dia pun mengganggu. Fa idza sami'al iqamah, kalau dia mendengar qamat, dzahaba, setan pergi lagi. Hatta la yasma' sautah, sehingga tidak mendengar suaranya orang yang qamat. Fa idza sakata, kalau dia sudah diam, raja'a, setan kembali, fawaswas, lalu mengganggu lagi. Sehingga kadang-kadang kita salat tidak tahu berapa rakaat, itu gara-gara setan ini. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa setan itu pergi dengan sebab adzan. Makanya sebagian ulama berpendapat kalau ada setan mengganggu, hendaklah kita kumandangkan apa? Adzan. Jadi misalnya panjenengan lewat jalan sepi, kok ada sesuatu yang menakutkan muncul gitu, diadzani Pak. Kalau tidak lari, gebukan gitu, berarti wong gitu. Setan itu harus apa? Lari. Nah, diadzani kok enggak lari? Oh, manusia. Dan itu. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Ya. Sebagian lagi berpendapat ini kan bicara tentang fadilah adzan. Bukan berarti kalau ketemu setan di adzan, ini bukan begitu. Ini masalah khilafiyah. Tapi bagi yang berpendapat seperti itu ya nggak ada masalah. Memang ini kesimpulannya adalah setan lari ketika mendengar adzan. Nah, otomatis kalau ketemu setan supaya lari, kita memandangkan adzan. Kesimpulan itu tidak jauh. Dan ada ulama yang kesimpulan seperti itu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setan itu ketika pergi meninggalkan adzan itu sambil kentut. Nah, kentut itu tujuannya apa? Kentut itu tujuannya tadi, hatta la yasma' sautah, sampai dia tidak mendengar suaranya. Karena dia mendengar apa? Suaranya kentut tadi. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia kentut itu untuk meremehkan. Ini azan ini dia remehkan dengan apa? Kentut. Karena itu jangan sekali-kali melakukan seperti tingkah setan. Ya. Azan berkumandang malah nyetel radio keras-keras. Nah itu kan mirip setan berarti. Atau ketika ada azan malah kita remehkan, kita rendahkan. Itu berarti meniru tingkahnya setan. Adalah azan kita muliakan, yaitu begitu mendengar azan kita segera wudu, segera datang ke masjid. 20-29. Inna syaitan, sesungguhnya setan ya'ti ahadakum, mendatangi salah satu kalian, fayaqul, lalu mengucapkan, man falaqas sama, siapa yang menciptakan langit, maksudnya membisikkan dalam hati kita. Fayaqul, maka orang mengatakan Allah, ya Allah lah. Fayaqul, setan bertanya lagi, man falaqal ardh, siapa yang menciptakan bumi? Fayaqul Allah. Maka dia mengatakan ya Allah. Fayaqul, maka setan berkata lagi, man khalaqallah, terus siapa yang menciptakan Allah? Kalau yang menciptakan semua ini Allah, nah Allah itu siapa yang menciptakan? Fa idza wajada dzalik ahadukum, kalau seseorang mendapati hal tersebut dalam hatinya, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan amantu billahi wa rasulih,
Aku iman kepada Allah dan Rasulnya. Artinya aku kafir kepada kamu yang membisikkan jelek seperti itu. Maka hadis ini menunjukkan tidak bolehnya kita memikirkan tentang Allah atau hakikat Allah. Nggak bisa. Allah itu sesuatu yang gaib. Akal kita tidak bisa menyentuh sesuatu yang gaib. Maka kalau kita mikirkan tentang hakikat Allah, itu berarti memaksakan otak kita untuk memikirkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu kata guru saya gambarannya seperti janin dalam perut ibu. Dia belum keluar dari perut ibu, kemudian kita bisiki, ayo segera keluar. Di luar ada mainan, perusutan, ada es krim. Bayi janin diomongi es krim, orang mudeng. Dia tahunya dalam perut ibu ada makanan yang bisa dia sesek dari perut ibunya. Udah itu udah suruh keluar nggak mau dia. Di sini sudah nyaman, sudah enak. Nah, mirip dengan seperti itu, kita disuruh mikir Allah. Allah saja kita nggak pernah lihat kalau disuruh mikir, ini nggak bisa. Makanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, la tafakkaru fillah. Jangan kalian itu berpikir tentang Allah. Tafakkaru fi illah. Pikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah. Allah memberi nikmat kepada kita sangat banyak, jadi kita pikirkan nikmat Allah apa saja, sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Atau dalam hadis yang lain, tafakkaru fi khalqillah. Kalau berpikir itu tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. 2030, inna syaitan sesungguhnya setan ya'ti ahadakum mendatangi salah satu kalian fayaqul lalu mengucapkan man khalaqak, siapa ciptakan kamu? Fayaqul dia menjawab Allah. Fayaqul setan berkata lagi faman khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Fa idza wajada ahadukum dzalik, kalau seseorang mendapati hal tersebut falyaqul, hendaklah dia menjawab amantu billahi wa rasulih, aku iman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Fa inna dzalika, karena ucapan tersebut yudhibu anhu atau yadhhabu anhu. Karena ucapan tersebut bisa melenyapkan darinya pikiran jelek tadi. Hadis ini sahih, mirip dengan hadis yang sebelumnya. Nah, mengucapkan amantu billah wa rasulih, ini para ulama katakan mengucapkannya dengan lisan kita dan diresapi dengan hati kita. Jadi betul-betul kita ngomong amantu billahi wa rasulih, ya, dikeraskan nggak apa-apa. Karena kita menjawab bisikan setan ya, masuk dalam hati kita. Nah, supaya setan tidak membisiki hati kita yang jelek-jelek, gimana caranya? Hadis berikutnya menjawab 2031. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu wadi'un khatmah. Dia meletakkan belalainya atau congornya. Jadi khatmun itu adalah hidung plus mulut digabung. Kenapa Pak? Kalau saya kok senangnya congor. Nah, dia letakkan ala qalbi ibni Adam, pada hatinya manusia. Fa in dzakarallah, kalau dia ingat kepada Allah, khanasa, maka setannya mundur, mendelep. Wa inna siyallah, tapi kalau dia lupa kepada Allah, iltaqama qalbah, dia pun mencaplok hati manusia tersebut. Hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tetapi maknanya sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Bahwa kalau kita zikir, setannya pergi. Kalau kita enggak zikir, nah setannya masuk. Dan hadis ini seringkali dijadikan tafsir untuk kata-kata al-fannas di dalam Al-Quran. Surat An-Nas ayat 4. Min syarril waswasil fannas, dari keburukan setan yang memberikan bisikan buruk, al-fannas, yang tenggelam. Artinya ketika manusia lupa kepada Allah, dia memberikan bisikan. Ketika dia zikir kepada Allah, dia tenggelam. Nah, tafsiran seperti itu sebenarnya bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tafsiran dari sahabat Nabi. Ibnu Abbas atau yang lainnya, dia mengatakan setan itu kalau kita sedang zikir dia tenggelam, sehingga disebut al-fannas. Kalau kita lupa kepada Allah, dia muncul, maka disebut al-waswas. 2032. Inna syaitan, sesungguhnya setan aradali, menghadang kepada saya. Fasyadda alayya, lalu menyerang kepada saya. Liyaqta'a, supaya dia memutuskan as-salata alayya, salat saya. Fa'amkananillah, maka Allah memenangkan saya minhu, terhadap dia. Fada'atuhu, maka saya pun mencekiknya. Za'atu itu mencekik dengan keras, tidak hanya cekikan biasa.
Walaqad hamamtu, dan sungguh-sungguh saya sangat ingin an uthiqahu, untuk mengikat dia ila sariyatin, pada satu tiang, hatta tusbihu, sehingga kalian masuk subuh, fatanzuru ilaih, maka kalian melihat kepada si setan. Fadzakartu qaula Sulaiman, maka saya mengingat perkataan Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, wahai Rabbku, berikanlah kepada saya kekuasaan atau kerajaan yang tidak pantas untuk seorang pun setelah saya. Nah, dan Nabi Sulaiman itu apa? Menguasai para jin-jin, setan-setan. Faradahullah, maka Allah pun menolak setan tadi, fasian, dalam keadaan rendah, alias tidak bisa mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, setan itu betul-betul ada. Dan yang dimaksud setan dalam hadis ini bukan semua setan, tapi maksudnya adalah iblis. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan inna iblisa. Ya, sesungguhnya si iblis itu menghadang kepada saya. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna ifritan. Karena ifrit itu maksudnya si mutamarrid, yaitu apa, orang yang atau makhluk yang sangat-sangat pembangkang. Kemudian hadis ini dijadikan dalil dalam mazhab Hambali bahwa orang sholat itu sholatnya bisa putus ketika dia dilewati oleh barang-barang tertentu. Dalam mazhab Hambali, kalau seseorang sholat dilewati oleh anjing hitam, maka sholatnya putus atau batal. Dilewati oleh apa? Anjing hitam. Kenapa anjing hitam saja? Kalau anjing kuning tidak. Karena anjing hitam adalah setan. Nah, berarti kalau setan melewati kita ketika kita sholat, maka sholat kita juga batal. Itu diambil dari kata-kata liyaqta'a as-salata alaihi. Setan menyerang saya, ingin memutus sholat saya, yaitu membatalkan sholat saya. Ini menurut mazhab apa? Hambali. Tapi mayoritas para ulama mengatakan apapun lewat di depan kita tidak bisa membatalkan sholat kita. Mau anjing, mau apa, kucing, mau manusia, semuanya tidak membatalkan salat. Adapun hadis-hadis yang mengatakan salatnya terputus, itu maksudnya mengurangi pahalanya. Kenapa kok pahalanya kurang? Gara-gara ada orang lewat di depan kita. Karena khusyuk kita jadi berkurang. Nah, khusyuknya berkurang, otomatis apa? Pahalanya berkurang. Itu maksudnya. 2033, inna syaitana, sesungguhnya setan, idza sami'a nida, kalau mendengar adzan bis salati, untuk salat, dzahaba, dia pergi, hatta yakuna, sehingga berada, maka rauha, di tempat rauha. Rauha itu dari kota Madinah jauhnya 36 sampai 40 mil. Kalau dikilokan itu sekira 50 kilo. Jadi larinya sampai apa? 50 kilo, jauh sekali Pak. Kenapa larinya ke Rauha? Karena di Rauha sudah tidak mendengar adzan lagi. Padang pasir. Karena itu, dalam fikih disebutkan, tidak boleh kita meninggalkan masjid setelah mendengarkan adzan. Adzan dikumandangkan, kita berada di masjid. Nah, adzan selesai kita pergi. Tidak boleh. Kecuali pergi dalam rangka untuk balik lagi, silakan. Pergi untuk apa? Saya mau ke kamar mandi. Setelah itu mau balik salat jamaah, silakan. Tapi kalau pergi untuk habis itu salat jamaah selesai, baru balik lagi ke masjid, nongkrong lagi. Nah, itu setan kayak gitu. Dia mendengar adzan malah apa? Lari. Nggak boleh. Kecuali kalau ada udzur ya. Misalnya udzurnya untuk mengimami tempat lain. Panjenengan pengajian di masjid ini dari ba'da maghrib sampai isya. Adzan isya berkumandang, panjenengan duduk di masjid ini, masjid. Begitu adzan selesai, panjenengan pergi. Untuk apa? Karena ngimami, tugas ngimami di masjid yang lain. Nah, itu nggak apa-apa, ada udzur. Yang penting larinya dari masjid bukan untuk menghindari sholat sebagaimana syaitan. 2034. Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad aisa, sungguh putus asa, yang budahul musallun, untuk disembah oleh orang-orang sholat, yaitu orang-orang muslim. Walakin, akan tetapi, fit tahrish, di dalam mengadu domba, bainahum, di antara umat Islam, setan itu tidak putus asa. Jadi ringkasnya, setan setelah
para sahabat Nabi pada masuk Islam semuanya orang-orang Arab, maka mereka sudah putus asa lagi untuk menjadikan orang-orang Arab menyembah berhala seperti dulu. Jadi yang dimaksud menyembah setan ini maksudnya apa? Menyembah berhala. Karena yang menyuruh menyembah berhala adalah para setan. Hadis ini ada kekurangan padanya. Mestinya itu ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sebagaimana di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, tampaknya Imam Suyuti menulisnya kelupaan atau bisa jadi bukan Imam Suyutinya tapi penasah kitabnya. Orang yang memfotokopi atau menulis ulang kitab beliau. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa setan mengganggu umat Islam dengan cara mengadu domba. Karena itu setiap ada pertengkaran antara muslim dengan muslim, itu berarti sumbernya dari setan. Maka jangan menuruti setan. Kalau ada orang muslim menengkari kita, maka dijawab saja, ya, saya tidak mau menuruti setan. Saya tidak menengkari Anda. Anda yang menengkari saya, urusan Anda dengan Allah, saya tidak mau melatih. 2035. Inna syaitan, sebenarnya setan itu hassas. Penciumannya dahsyat, lahas, selalu menjilat. Maksudnya menjilat sisa-sisa makanan. Fahdaru, maka waspadailah setan ala anfusikum terhadap diri kalian. Man bata, barang siapa yang bermalam, wa fi yadihi, sementara pada tangannya rihu khamrin, ada bau daging, habis makan daging. Fa asabahu syai', lalu menimpanya sesuatu yaitu musibah, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Salah dia sendiri setelah makan tidak cuci tangan. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Tapi sebenarnya kalimat terakhir ini, siapa yang bermalam tangannya tidak dicuci setelah makan daging, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini sahih. Kalimat terakhirnya saja sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan derajatnya sahih. Jadi yang dhaif itu sebenarnya pada kalimat pertamanya ini, ya. Setan itu penciumannya dahsyat dan suka menjilat-jilat, itu yang dhaif. Fa asabahu syai', dia tidak cuci tangan, akhirnya tertimpa sesuatu. Tertimpa apa? Dalam riwayat Bazzar, yaitu tertimpa khabalun. Khabal itu artinya jadi kesurupan. Dalam riwayat yang lain tertimpa lama, sama juga kesurupan. Dalam riwayat yang lain tertimpa wadah. Wadah itu baros, belang. Jadi gara-gara tangannya tidak dicuci, akhirnya tangannya terkena kotoran itu, kemudian kulitnya rusak jadi beling. Nah, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Salah Anda tidak cuci tangan setelah makan. Oke. Nah, digergiti tikus juga. Itu tikusnya dibawa oleh setan itu. Setan mengatakan kayak cakoten kayak. Saya mengatakan wallahu a'lam bishawab. Kalau tangan setelah makan disuruh untuk dicuci sebelum tidur, maka gigi pun juga sama. Karena sama-sama kotornya. Dan bahkan bisa jadi gigi atau mulut ini lebih bahaya kalau kita tidak cuci. Kalau tidak sikat gigi sebelum tidur pada habis makan. Kenapa? Karena kotorannya itu merusak betul pada gigi kita. Maka sebagaimana tangan dicuci sebelum tidur, demikian juga mulut atau gigi. 2036. Inna syaitan, semuanya setan yajri, mengalir bini Adam pada manusia. Majrad dam, seperti aliran darah. Kata-kata majrad dam bisa ditafsiri dengan dua tafsir. Tafsiran pertama, seperti aliran darah. Artinya dia betul-betul masuk pada tubuhnya. Seperti darah kita yang masuk pada tubuh kita. Jadi betul-betul dia menguasai bagian dalam tubuh kita. Maka setan itu bisa membisiki manusia karena dia masuk betul-betul seperti masuknya kita. Boleh juga diartikan majroda, pada aliran darah. Jadi kalau pada aliran darah, berarti dia mengalir bersamaan atau masuk pada aliran darah. Di mana darah mengalir, disitulah dia masuk juga. Ini kalau diartikan pada aliran darah itu berarti dianggap ini sebagai dhorof.
Ini dua tafsiran sama-sama boleh. 2037. Inna syaitan sesungguhnya setan la yafraqu minka. Sungguh dia takut kepada engkau ya Umar, wahai Sayyidina Umar. Nah, ini hadisnya sahih dan tadi dikuatkan dengan bahwa setan itu memilih jalan yang lain yang tidak ada Sayyidina Umar. 2038. Inna shaim sesungguhnya orang yang puasa idza ukila inda apabila dimakan di hadapan dia lam tazal tusalli alaihi malaikah tidak henti-hentinya malaikat selawat kepadanya. Selawat maksudnya mendoakan kepadanya, yaitu didoakan ampunan. Hatta yafrugha min ta'ami sehingga dia selesai, hatta yufragha min ta'ami sehingga selesai dari makanan tersebut. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah orang yang tetap menjaga puasanya padahal di sekitarnya ada orang-orang yang lagi makan. Saya pernah Pak bertamu kepada seorang kiai di Jawa Barat. Beliau mengatakan silakan masuk. Nah, maka saya masuk, diajak ke rumah makan, apa tempat makan gitu. Setelah itu beliau mengatakan silakan mulai dulu. Saya ngambil dulu. Begitu saya makan, saya lihat kok beliau cuma diam saja. Nah, maka saya tanya, loh Ustaz, antum nggak sekalian makan saja? Beliau mengatakan, saya lagi puasa. Masya Allah. Dia puasa tapi suruh saya makan dan menemani sampai saya selesai. Tidak mau membuat tamunya jadi susah karena sendirian. Nah, orang seperti ini fadilahnya adalah tidak henti-hentinya dimintakan ampunan oleh malaikat. Sampai selesainya saya makan. Karena itu kalau ada orang seperti itu, kita makannya santai saja, nggak usah cepet-cepet nih. Kalau ditanya loh, makannya kok rampung-rampung, supaya panjenengan selalu didoakan oleh malaikat. Makanya sih suwi. Kenapa orang seperti itu didoakan oleh malaikat? Karena malaikat takjub terhadap orang yang masih tetap menjaga ketaatannya kepada Allah. Padahal yang namanya makanan membuat orang bersyahwat untuk makan. Tapi dia pilih untuk mendapatkan pahala dari Allah daripada menuruti nafsunya. Subhanallah. 2039. Inna salihin sesungguhnya orang-orang yang saleh yusaddad didahsyatkan alaihim musibah atas mereka. Wa innahu dan sesungguhnya la yusibu tidaklah menimpa mukminan seorang mukmin nakbatun satu musibah min syaukatin berupa duri fama fawqa dzalik atau yang lebih kecil daripada duri illa kecuali hubbat anhu digugurkan untuknya biha dengan sebabnya khati'ah dosa satu dosa wa rufi'alahu dan diangkat baginya biha dengan sebabnya darajah satu derajat yaitu di dalam surga. Hadis ini menunjukkan fadilah mendapatkan musibah. Sekecil apapun musibah itu, kalau kita hadapi dengan terima, maka menyebabkan dua hal. Satu, dosa digugurkan. Dua, derajat ditinggikan. Ini syaratnya kita harus terima dengan musibah tadi. Tapi kalau berkeluh kesah, tidak terima, yang didapatkan bukan itu. Yang didapatkan murka Allah sebagaimana dalam hadis yang lain. Siapa yang murka terhadap musibah dari Allah, Allah pun murka kepada dia. Orang-orang saleh, apa definisi orang saleh? Definisi orang saleh menurut Al-Imam Al-Munawi adalah al-qa'im bi huquqillah wa huquqi khalqih. Orang yang melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kewajiban-kewajibannya kepada makhluk. Kita punya orang tua. Nah, kita punya kewajiban kepada orang tua. Kita punya anak, kita punya kewajiban kepada anak. Kita punya istri, punya kewajiban kepada istri. Punya tetangga, ada kewajiban kepada tetangga. Nah, kewajiban kita kepada para manusia kalau kita tunaikan dan juga kewajiban kepada Allah baru disebut apa? Saleh. Adapun orang yang setiap hari sholat, baca Quran, tapi dia menelantarkan istrinya, nggak pernah dikasih nafkah, bukan orang sholat. Katanya dakwah nih, keluar dari rumahnya, meninggalkan istrinya. Tapi istrinya dibiarkan cari makan sendiri, nggak dipedulikan. Katanya tawakal kepada Allah, tawakal ngawur gitu. Nah ini bukan orang sholat kayak ini, orang yang tidak punya ilmu sehingga meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah yang mengatasnamakan tawakal katanya tidak benar. 2040 inna subhah sesungguhnya tidur pagi tamna'u ba'dal rizki mencegah dari sebagian rizki. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi memang tidur
pagi, yaitu antara setelah subuh sampai dengan terbit matahari, ini sesuatu yang sangat-sangat tercela. Kenapa tercela? Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waktu pada subuh sampai terbit matahari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burika li ummati fi bukuriha, telah diberkahi untuk umatku pada waktu bukurnya. Bukur itu pada subuh sampai dengan terbitnya matahari. Nah, maka ada berkah turun malah kita tinggal tidur. Ini kan tidak benar. Mau tidur nunggu dulu sampai apa? Terbit matahari. Kecuali kalau ada udzur atau ada sebab. Al-Imam Ibnu Daqiqil itu setiap malam begadang tidak tidur. Kenapa? Dia bisa fokus mikir ilmu itu pada waktu hening malam hari. Nah, maka dia gunakan malam hari untuk meneliti apa ilmu. Nah, maka karena begadang tidak tidur semalaman, akhirnya pada subuhnya beliau tidur sampai sekitar waktu duha baru kemudian bangun. Nah, seperti ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada sebab atau ada udhurnya. Tapi ketika tidak ada udhur, jangan. 2041, inna sabra, sesungguhnya sabar. Meskipun ya tetap lebih bagus tidurnya tidak pada subuh, tapi tidurnya di malam hari. Meskipun tetap lebih bagus begitu. Tapi apa yang beliau lakukan ya tidak salah karena apa? Ada udhurnya. Kembali ke sini, inna sabra, sesungguhnya sabar itu inda sadmatil ula, pada kejadian yang pertama. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah sabar yang sempurna adalah sabar yang muncul ketika pertama mengalami musibah. Ada pun orang yang mengalami musibah keluh kesah, baru setelah itu sadar, kemudian sabar, yaitu ya sabar, tapi sabar yang kurang utama. Anak mati, langsung keluh kesah, baru setelah 1 pekan bisa mikir, anak saya mati, saya nangis terus, apa yang bisa balik hidup ya? Nggak bisa. Ya sudah, karena nggak bisa balik hidup, sabar saja. Ya itu ya sabar, tapi sabar yang tidak sempurna. Sabar yang begitu diberikan, diberitahu bahwa ini anakmu mati, langsung sabar. Ada seorang ulama Ibnu Hubairah, dia sedang pengajian bersama murid-muridnya, ngaji Sahih Bukhari. Tiba-tiba di dalam rumahnya gaduh. Nah, maka beliau masuk ke rumahnya, kemudian menyuruh orang rumah jangan gaduh, ini ada pengajian. Setelah itu beliau balik ke pengajiannya. Nah, setelah pengajian selesai, maka orang-orang bertanya, ada apa sih kok gaduh? Biasanya nggak gaduh. Maka beliau mengatakan, tadi anak saya ada yang mati. Nah, istri-istri saya ada yang teriak, menjerit. Nah, maka untuk menghormati hadis Nabi yang sudah kita pelajari, tidak boleh ada yang teriak-teriak begitu. Saya diamkan mereka. Nah, selesai pengajiannya sudah selesai, sekarang saya akan bukan jenazah anak saya dulu. Masya Allah. Jadi pengajiannya nggak tutup, Pak. Gara-gara anaknya apa? Mati. Kenapa? Sangat menghormati hadis Rasulullah SAW. Biasanya sore hari mempelajari hadis sampai 1 jam misalnya. Ini belum 1 jam. Kok dihentikan gara-gara anak mati? Menurut dia itu tidak menghormati apa? Hadis Nabi SAW. Maka untuk menghormati hadis Nabi, ya lanjutkan ini. 2040. Inna subhah. Sudah ya. 42. Inna sohrah, sesungguhnya batu al-azimah yang besar, latul qasbu, dilempar min syafiri jahannam, dari tepi neraka jahannam. Fatahwi biha, maka dia turun dalam neraka jahannam. Sab'ina aman, selama 70 tahun lamanya. Matufdi, belum sampai ila qarariha, ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ini menunjukkan dahsyatnya dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita tidak ada satupun yang masuk dalam neraka meskipun hanya sekejap. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata sokhroh itu artinya batu yang besar. Sehingga kata-kata al-azimah ini sebenarnya tidak diperlukan. Adapun disebutkan ini untuk takkid atau penegasan batu yang sangat besar. Yang namanya batu besar itu kalau dilemparkan itu sangat cepat turunnya, Pak. Nah, tapi ini menunggu 70 tahun belum sampai ke dasar jahanam. Kata-kata 70 dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan banyaknya. Tidak harus betul-betul 70, bahkan lebih daripada 70 tahun. Seperti orang Jawa mengatakan sepeng seket butet kayak begitu. Atau kampung 1000. Oh, 1000 betul.
Kerojokan sewu itu jumlahnya berapa? Karena saya belum pernah ke sana, Pak. Oh, cuma satu dong. Atau disebut sewu benar? Oh, karena banternya. Bukan karena kalau masuk situ bayar sewu, bukan gitu. Baik, nah itu contohnya seperti itu ya. Sebain 70 itu dahsyat. Nah itu batu yang besar ini sebesar apa contohnya? Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan sab'in khalifatin. Lau anna sakhratan, lau anna hajaran. Kalau ada batu, misla sab'in khalifatin, semisal 7 unta bunting. Jadi gedenya batu itu seperti 7 unta bunting digabungkan. Dilempar dari tepi neraka jahanam, lalu turun ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Itu masih belum mencapai dasarnya. Hadis riwayat Anas Sari dari Anas bin Malik dalam kitab Az-Zuhud. 2043. Inna sudar sesungguhnya pusing, saya lagi pusing ya. Wal malilah dan demam la yazalani tidak henti-hentinya bil mukmin mengenai seorang mukmin wa inna dzunubahu dan sesungguhnya dosa-dosa dia mithla uhudin semisal gunung Uhud, maksudnya banyak besar. Fama yada'anihi maka tidaklah dua penyakit itu meninggalkan orang muslim tadi wa alaihi min dunubihi sementara masih ada dari dosa-dosanya mithqalu habbatin min khardal seberat satu biji dari biji sawi. Hadis didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah demam maupun sakit pusing kalau mengenai seorang muslim itu menggugurkan dosa-dosa. Dan hadis ini maknanya sahih. Berdasarkan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sakit atau musibah apapun mengenai orang muslim menggugurkan dosa-dosa dia. Karena itu kalau kita kena pusing, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan ditambahin. Ya Allah tambahlah pusing saya. Gak usah itu. Rasa kematilah. Ya kita berdoa, Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah. Tapi alhamdulillahnya kenapa? Dengan sebab pusing ini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pusing itu kata para ulama adalah penyakit para nabi. Dan Rasulullah SAW paling sering sakitnya adalah sakit pusing. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Pusing itu hakikatnya adalah adanya uap pada kepala kita. Jadi kalau menghilangkan pusing gimana? Keluarkan uapnya. Nah, gimana cara mengeluarkan? Allahu a'lam. Intinya kalau uapnya sudah keluar, udah nggak pusing. 2044. Inna sidqa sesungguhnya jujur. Yahdi menunjukkan ilal bir kepada kebaikan. Albir itu adalah satu kata yang mencakup segala macam kebaikan. Jadi maksudnya jujur itu menyebabkan orang melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya lagi. Wa innal birra dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yahdi ilal jannah menunjuki kepada surga. Wa innar rajula la yasduq dan sesungguhnya seseorang itu jujur hatta yuttaba indallah sehingga dia dicatat di hadapan Allah, maksudnya pada Lauhul Mahfuz siddiqan sebagai orang yang siddiq yang selalu jujur. Wa innal kadzib dan sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur menunjukkan kepada dosa. Fujur itu kebalikan dari bir. Jadi segala bentuk keburukan itu adalah fujur. Wa innal fujur dan sesungguhnya dosa yahdi ilan nar menunjukkan kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzib dan sesungguhnya seseorang itu dusta hatta yuttaba indallah sehingga dicatat di hadapan Allah kadzaban sebagai tukang dusta. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita jujur dalam ucapan kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkata yang jujur, berkata yang lurus di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bertakwalah kepada Allah wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang lurus. Ucapan jujur termasuk perkataan yang lurus. Efeknya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki seluruh amal kalian. Jadi mulut ini fungsinya seperti hati. Kalau hatinya baik, semua anggota tubuhnya baik. Kalau mulutnya lurus, maka semua anggota tubuhnya jadi lurus. 2045. Inna sadaqah sesungguhnya sedekah la tazidul mal tidaklah menambah harta illa kasrah kecuali tambah banyak. Hadis ini dhaif. Maksudnya tambah banyak menurut para ulama adalah berkahnya, bukan duitnya nambah, bukan. Buktinya kalau kita punya duit 10 lembar, kita sedekahkan satu, tinggal berapa, Pak?
9. Ya berarti berkurang. Tapi berkahnya nambah. Bentuk berkahnya nambah terserah Allah bagaimana. Misalkan dengan sebab kita sedekah, anak kita tidak sakit-sakitan. Padahal kalau kita tidak sedekah, anak kita sakit-sakitan. Duitnya keluar terus untuk bayar dokter. Itu contoh keberkahannya gitu. Dan ada salah satu teman cerita kepada saya. Dulu saya transaksi riba dengan bank. Itu hasilnya duitnya banyak. Tapi anak masuk rumah sakit, istri masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit. Gantian aja terus. Sehingga duit nggak pernah kumpul. Nggak punya kemana. Ngontrak terus, kontraktor. Tapi begitu dia berhenti dari riba, nah, sekarang sudah punya rumah, punya mobil. Dan dia mengatakan, istri saya sudah nggak sering-sering masuk rumah sakit. Bahkan ya kalau sakit-sakit, sakit biasa saja. Nggak sakit yang dahsyat, yang harus dioperasi dan sebagainya. Anak-anaknya juga begitu. Nah, itu berkahnya harta, kadang-kadang seperti itu. 246. Inna sadaqah sesungguhnya sedekah. Ala di kerabat kepada kerabat. Yudha'afu ajruha dilipat gandakan pahalanya maratain 2 kali lipat. Hadis ini dhaif sanadnya tetapi sahih maknanya berdasarkan hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan shadaqatun wasilatun. Hadis riwayat kitab Sunan, as-shadaqatu 'ala miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin hanya bernilai sedekah. Wahya 'ala rahim, tapi sedekah kepada kerabat isnata dinilai 2, dinilai sedekah dan dinilai silaturahim. Hadis dari Tirmidzi dari Salman bin Amir. Apalagi kalau kerabat kita memusuhi kita, pahalanya lebih besar. Kita punya kerabat memusuhi kita, tapi malah sedekah kita kirim ke dia. Oh, pahalanya itu tikel-tikel itu berlipat-lipat itu. Dalilnya, nah, mari kita lihat. Al-Kashif. Afdalus sedekah, sedekah paling utama, maksudnya yang paling besar pahalanya. As-sadaqatu 'ala dzirrahimil kashif. Sedekah kepada kerabat yang memusuhi kamu. Memusuhi malah apa? Kita kasih kebaikan. Masya Allah. Ini kalau orang tidak ikhlas betul-betul nggak akan jadi. Orang ikhlas itu kan intinya pengen pahala dari Allah. Ya. Jadi memberi itu bukan supaya dia hubungannya baik dengan dia, enggak. Tapi supaya dapat pahala dari Allah. Maka justru yang dikasih orang-orang yang memusuhi dia. Kenapa? Pahalanya lebih besar. Kira-kira gimana Pak kalau kita melakukan seperti itu? Setiap ada orang memusuhi kita, malah kita kasih ini. Kalau 50.000, 100.000, ribu. Nanti kalau terkenal, oh, orang ini kalau dimusuhi malah ngasih 50.000-an, malah gitu ini. Tapi seandainya bisa seperti itu, Masya Allah. Itu yang melakukan seperti itu Hasan al-Basri. Dia kalau digunjing orang, itu langsung kirim hadiah kepada yang gunjing. Maka ditanya, kenapa orang yang mengunjing kepada engkau, kamu kasih hadiah? Bukan malah merengut, marah, enggak. Maka kata beliau, orang yang mengunjing saya, itu mengiringi hadiah kepada saya. Berarti kan saya harus balas hadiah. Dia ngirim hadiah, saya kasih roti. Tapi habis itu sudah enggak mengunjing lagi. Sudah berhenti pekewo. Karena mengunjing malah dikasih hadiah. Masya Allah. Ini tampaknya kita perlu memperbaiki diri kita sehingga apapun ucapan manusia nggak usah dipedulikan. Yang penting Allah ridho sama kita sampai. Ucapan manusia dengarkan aja. Benar nggak sih? Kalau benar ya berarti kita harus perbaiki diri. Kalau salah nggak usah dipedulikan. Ya. Sedekah taruddul bala itu perkataan ulama bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya sahih berdasarkan hadis-hadis yang ada. Tapi kalimatnya Nabi tidak gitu. Seperti an-nadhafatu minal iman. Itu isinya benar, tapi bukan sabda Nabi. Nabi nggak pernah mengatakan an-nadhafatu minal iman. 247. Inna sadaqah sesungguhnya sedekah latu fi sungguh memadamkan ghadab Rabb murkanya Allah. Wa tadfa' dan menolak bi tatasu mati yang jelek. Hadis ini dhaif. Yang dimaksud mati yang jelek itu mencakup 2 hal. Pertama, mati su'ul khatimah. Mati dalam kondisi maksiat dan sebagainya. Atau mati yang jelek yaitu mati yang Nabi SAW berlindung darinya. Mati dalam kondisi terbakar, mati dalam kondisi macam-macam yang Nabi SAW berlindung darinya itu. Maka itu juga dimasukkan dalam mitatasu. Buktinya Nabi berlindung darinya. Meskipun kalau ada takdir seseorang mati dalam keadaan terbakar, tidak ada masalah. Kenapa?
Karena dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan mati terbakar adalah mati apa? Syahid. Tapi jangan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya mati bakarlah saya dengan apa api ya. Enggak usah begitu ya. Ya enggak usah nantang bala, enggak usah. Tapi kalau bala datang kepada kita ambil hikmahnya yang baik. 2048. Inna sedekah sesungguhnya sedekah atau zakat la tambaghi tidaklah pantas, maksudnya tidak halal li ali Muhammadin untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ya Muhammad dan keluarga beliau. Innama hiya sesungguhnya tidak lain zakat itu awsafun nas, kotoran-kotoran para manusia. Kenapa zakat disebut kotoran manusia? Karena fungsinya untuk membersihkan harta yang dia miliki. Nah, sehingga seolah-olah itu adalah kotoran. Kata-kata sedekah ini menurut mazhab Syafi'i ini hanya berlaku untuk sedekah wajib alias zakat. Kenapa? Karena al di sini dalam bahasa Arab ini al lil ahdiyah untuk menunjukkan sedekah yang terkenal itu. Sedekah yang terkenal itu apa? Zakat itu. Sedekah yang wajib itu adalah zakat itu. Karena itu dalam mazhab Syafi'i sedekah yang tidak wajib boleh untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Bukan hadiah, sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah yang wajib yaitu zakat, tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat sedekah apapun, mau wajib, mau sunnah, pokoknya sedekah tidak boleh untuk Rasul SAW dan keluarga beliau. Yang dimaksud keluarga beliau ini adalah keturunan dari Bani Hashim dan keturunan dari Bani Muttalib. Dua ini. Sebagaimana sabda Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib, syekh wahid. Bani Hashim, Bani Muttalib, satu perkara. Tapi maksudnya yang muslim-muslim ya, karena ini bicara tentang apa? Orang muslim, dan memang zakat hanya diserahkan kepada orang muslim. Ada pernah seorang keluarga Nabi SAW datang kepada Sayyidina Umar, minta, tolong saya dikasih satu unta zakat yang ada di Baitul Mal. Maka Sayyidina Umar mengatakan, apakah kalau ada orang yang gendut, kemudian dia mandi, mencuci bagian dalam tubuhnya. Orang gendut kan biasanya keringatnya banyak. Nah, kemudian dia mencuci bagian dalam tubuhnya. Kemudian bekas air cuciannya, apakah kamu mau untuk kamu minum? Maka orang itu marah. Masa kamu mengatakan seperti ini kepada saya? Nah, maka saya tidak menjelaskan. Menurut sabda Rasulullah SAW, zakat itu adalah seperti kotoran manusia. Nah, kalau engkau ambil unta ini, ya berarti mirip dengan tadi. Ada orang mandi, membasuh bagian dalam tubuhnya, sisanya Anda minum. Akhirnya dia tidak mengambil. Adapun istri-istri Nabi SAW itu bukan termasuk alu Muhammadin yang tidak boleh menerima zakat. Memang istri-istri Nabi termasuk keluarga Nabi Muhammad, tapi bukan keluarga Nabi Muhammad yang dimaksud di sini. Karena itu keluarga Nabi Muhammad bisa dibagi tiga. Keluarga Nabi Muhammad yang sangat khusus disebut Ahlul Kisah, itu adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan keturunan-keturunannya pada kasus ketika Nabi menantang kepada orang-orang Nasrani untuk melakukan apa? Mubahalah. Yang kedua, keluarga Nabi yang lebih lebar lagi, yaitu yang tidak boleh menerima zakat. Ini tadi Bani Hashim sama Bani Muttalib. Yang lebih lebar lagi, keluarga Nabi Muhammad yang disebut keluarga, yang bahasa keseharian mengatakan keluarga. Ya semua istri beliau, ya semua anak beliau itu adalah keluarga Rasulullah SAW. Apa dalilnya bahwa istri-istri Nabi tidak termasuk yang haram menerima zakat? Dalilnya, Aisyah pernah memerdekakan budak namanya Barirah. Barirah ini menerima zakat dari orang lain. Nah, berarti menunjukkan bahwa istri-istri Nabi boleh menerima zakat. Kenapa? Karena kalau istri Nabi tidak boleh menerima zakat, maka bekas budaknya hukumnya disemakan. Jadi kita lanjutkan 2049. Inna sadaqah sesungguhnya zakat itu atau sedekah itu mencakup dua-duanya. Lalu fiku sungguh memadamkan an ahliha dari pelakunya harrol kubur, panasnya kuburan, itu siksa kuburan. Wa inna sebenarnya tidak lain yastadilul mu'min, orang beriman bernaung yaumul kiamat pada hari kiamat fi dhilli sadaqatih, pada naungan sedekahnya. Hadis ini dhaif, tetapi kalimat terakhirnya
yaitu seseorang bernaung pada naungan sedekahnya pada hari kiamat. Ini sahih dari hadis yang lain riwayat Imam Ahmad yang sudah sering kita tampilkan, nggak usah diulang lagi. Terakhir 2050. Inna sadaqah, sesungguhnya sedekah itu yubtagha biha wajhullah ta'ala, dicari dengannya wajah Allah Ta'ala. Wal hadiyah, adapun yang disebut hadiah, yubtagha biha wajhur Rasul, dicari dengannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qada'ul hajah, dan untuk menunaikan hajat yang kau inginkan. Hadis ini agak susah untuk dipaham kecuali kita tahu sababul wurudnya. Ada tamu-tamu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya tamu-tamu dari Thaqif. Lalu mereka membawa barang-barang. Mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini untuk Anda. Maka Rasulullah bertanya, apa ini? Ini sedekah. Maka Nabi menjelaskan, ketahuilah, yang disebut sedekah itu sesuatu yang kau berikan semata-mata mencari wajah dari Allah, mencari pahala dari Allah. Tidak ada yang lain. Adapun hadiah itu engkau memberikan kepada saya supaya mendapatkan wajah dari saya. Jadi supaya lebih akrab, lebih dekat dengan saya, atau untuk menghormati saya. Dan untuk menunaikan hajat yang kamu punya hajat padanya. Jadi sebelum menunaikan hajat atau ada kebutuhan kepada Nabi, nah, sopannya kan ngasih dulu, bawa gula teh atau apa. Nah, kamu ini ngasihnya ini dalam rangka apa ini? Semata-mata Allah atau karena ingin hubungan dengan saya lebih lebih nyaman, lebih lebih dekat? Lalu mereka mengatakan, oh bukan ya Rasulullah, ini hadiah ini. Sekarang ini hadiah. Itu tujuan mereka adalah untuk apa? Memperdekat hubungan dengan Nabi. Maka akhirnya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Imam Nawawi, dengan cerita ini kita jadi paham makna hadis. Kalau tidak disebutkan asal muasal hadis ini, kita nggak bisa paham. Jadi kadang-kadang hadis itu harus dilihat apa? Sebab wurudnya. Kenapa Nabi menyampaikannya? Baru kita bisa paham. Nah, inilah perbedaan antara sedekah dengan hadiah. Panjenengan ngasih kepada guru panjenengan. Kenapa? Untuk memuliakan guru. Itu namanya bukan sedekah. Meskipun dia orang apa? Miskin. Kenapa? Karena tujuannya untuk memuliakan diri. Itu namanya apa? Hadiah. Adapun kalau kita ketemu di jalan ada orang miskin, oh, kok kasihan sekali ini orang jalan pakai sandal jepitnya sudah rusak. Nah, kita kasih. Padahal kita nggak kenal sama sekali orang itu siapa. Nah, itu berarti sama sekali untuk mencari pahala dari Allah. Itu namanya sedekah. Maka sedekah dan hadiah itu beda yang sangat tipis. Tergantung niatan hatinya apa. Semata-mata Allah sedekah. Ada pun pengen mencari pahala, tapi juga ada keinginan yang lain supaya hubungan dengan orang tersebut semakin baik, ya, hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.